Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Datuk Sri, para datuk, datin, tuan dan puan yang hadir, mohon izin saya duduk di sini tidak bermaksud menjadi pemateri, memberikan ceramah, apalagi menggurui. Karena saya perhatikan yang hadir di ruangan ini mungkin saya yang paling muda. Mohon izin para datuk hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan permintaan dari panitia, saya diminta untuk berbicara tentang desa adat dan pemerintahan desa adat. Kenapa materi ini kembali hangat didiskusikan? Tidak hanya di Provinsi Riau, kita sudah ketinggalan dari Papua. Papua itu sudah ada desa adat. Kalau Bali itu belum, Bali nggak ada desa adat. Karena Bali itu punya dua sistem pemerintahan. Satu desa dinas, dalam satu desa, satu ada pemerintahan adat. Makanya ada teman saya satu letting kuliah itu sekarang disertasinya mengkaji strukturasi pemerintahan adat Bali. Nah, kita Provinsi Riau itu sudah menetapkan desa adat ada dua kabupaten kota. Ada dua kabupaten. Pertama Kabupaten Rokan Hulu, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 sampai sekarang antah berantah kondisinya. Yang kedua Kabupaten Siak menetapkan 8 kampung menjadi kampung adat. Sampai saat ini penghulunya masih PJ yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten. Artinya ada permasalahan di sini. Kenapa desa adat ini mesti kita dorong dan kita wujudkan. Mohon izin bercerita soal para pendiri bangsa kita ini sudah menetapkan struktur pemerintahan kita ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, itu orang sudah berbicara soal struktur pemerintahan adat. Siapa yang menggagas itu? Dr. Supomo. Pada perumusan BPU PKI itu, Supomo mengatakan bahwa ada 3 tingkatan pemerintahan kita ini. Yang pertama itu pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan daerah, yang ketiga itu Supomo menyebutnya pemerintahan kaki. Pemerintahan kaki itu yang disebut sekarang pemerintahan desa. Kenapa disebut pemerintahan kaki? Kata Supomo, dia yang paling dekat dengan masyarakat. Lalu muncul pertanyaan oleh Agus Salim, ada perdebatan di situ. Seperti apa struktur pemerintahan kaki itu? Struktur pemerintahan kaki itu oleh Supomo mengatakan itulah struktur pemerintahan adat. Jadi sebelum Undang-Undang 579, sistem pemerintahan desa itu adalah sistem pemerintahan adat. Buktinya ada bahwa polisi masuk desa itu barusan ini. Dulu permasalahan sosial, ekonomi, apapun hajat masyarakat di tingkat desa itu cukup diselesaikan oleh penghulu, cukup diselesaikan oleh datuk adat, tidak perlu sampai ke pihak polisi. Artinya pemerintahan adat itu ada. Nah, sampai pada 579 terjadi penyeragaman. Nah, Soeharto membuat undang-undang tentang pemerintahan desa. Mungkin saya tidak fokus juga ke situ, mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Alang. Saya tidak fokus pada poin ini. Terjadi perubahan, pergeseran, ya. Yang dulu nilai-nilai adat itu hidup menjadi pedoman hidup di tengah masyarakat, terjadi penyeragaman itu, terkikis nilai itu. Ditambah lagi terjadi asimilasi budaya karena program pemerintah ekstransmigrasi. Apa bukti kuat bahwa nilai-nilai itu sudah terkikis? Saya mohon izin bercerita. Pada waktu saya SD, kami tinggal di Banjarladang, Pak. Di Banjarladang, Beladang, orang abah saya itu Beladang. Setiap malam Kamis, Rabu malam itu kami pulang kampung. Untuk apa pulang kampung? Nonton film Pak Belalang. Sakit berjalan kaki 3 kilo melewati hutan sampai di kampung Pono Pacat Aceh kalau bahasa kaki. Nonton film Pak Belalang.
Pulang balik malam itu sekitar pukul 10 malam. Sebelum sampai ke rumah kami di Banjar Ladang itu melewati beberapa rumah orang. Satu Banjar lah, Banjar Ladang. Begitu lewat, abah saya ini batuk sampai beberapa kali. Lalu yang rumah menegur. Sampai rumah ketiga, masih sama. Ketika sampai ke rumah kami, saya tanya, "Bah, kenapa abah batuk melewati rumah-rumah tadi?" Dia menjawab, "Itulah adat," kata abah saya. Ternyata jawaban itu baru saat ini saya pahami. Jawaban abah saya itu baru saat ini saya pahami. Apa yang menyebab saya baru sekarang paham? Karena baru 2 tahun ini saya bergabung di LAM. Sebelumnya saya nggak mengerti apa itu adat, apalagi peranata adat, apalagi strukturasi adat. Artinya ada persoalan besar juga bagi kita pengurus LAM untuk meningkatkan pemahaman. Jadi kalau kita bicara soal masyarakat desa adat, apakah desa itu sudah masih hidup enggak nilai-nilai adatnya? Apakah masyarakat sekarang ini paham enggak tentang kondisi sosial adat yang ada di desa? Struktur adat, apalagi yang dijelaskan oleh Ma'al, saya sempat pelongo, saya baru pernah mendengar ya Mak sarahan ini. Nah, artinya ada terkikis dan nilai-nilai adat itu juga sudah berkurang di tengah masyarakat. Nah, tapi ini mesti menjadi motivasi. Ini mesti menjadi semangat bagi kita semua untuk meningkatkan nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai ini. Salah satu caranya adalah dengan membentuk yang namanya desa adat. Karena strukturasi adat itu ada di situ. Saya kemarin tanya kenapa Datuk John lembaga adat nggak sampai ke desa? Karena di desa itu basis adat gitu. Kalau di desa basis adat, perhatian kita mesti di desa itu untuk menghidupkan nilai-nilai adat. Gimana caranya bentuk desa adat itu kembali? Potensinya ada. Pertama secara historis. Secara historis bahwa kita ini warisan kerajaan Rokan, Indragiri, Siak. Meskipun masing-masing daerah punya tatanan adat yang berbeda. Itu secara historis. Yang kedua, konstitusi kita mensyaratkan itu. Jadi ada 2 peluang. Peluang pertama dari sisi sejarah. Yang kedua peluangnya itu dari sisi konstitusi. Undang-undang kita mensyaratkan, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu mensyaratkan terbentuknya desa adat. Tentu kalau misalnya ada persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi, ada tahapan-tahapannya. Langkah pertama yang mesti dilakukan pemerintah daerah kabupaten kota itu melakukan penataan desa adat, selanjutnya ditetapkan menjadi desa adat. Itu nomenklaturnya ada di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, bagaimana ciri-ciri desa adat itu? Yang pertama, ciri khasnya ini, kesatuan masyarakat hukum adatnya ada. Nah, ini mesti ditetapkan. Karena strukturasi adat itu berdasarkan hak asal usulnya. Sistem pemerintahan adatnya berdasarkan hak asal usulnya. Nilai-nilai adatnya juga berdasarkan hak asal usulnya. Undang-undang dasar kita sudah menyebut itu, bahwa pemerintahan kita itu dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berdasarkan asal usul. Itu adat sebetulnya. Berasal pemerintahan adat itu ada di situ. Maka kesatuan masyarakat hukum adatnya mesti ada. Siapa yang menetapkan ini? Kalau kita baca undang-undangnya, baik PP-nya sampai kepada Permendagri nomor 15 itu, nomor 18 itu, yang menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah pemerintah provinsi. Nah, kita nggak tahu sejauh mana ini progresnya penetapan masyarakat hukum adat Talang Mama, pendekatan masyarakat, penetapan kesatuan masyarakat hukum adat Sakai. Nah, saya meneliti di unik di Siak itu. Di Siak itu ada satu desa yang saya teliti tentang desa adat itu, desa Sungai Rawa. Mereka tidak mau disebut masyarakat kami bukan suku Melayu dan pula bukan suku Sakai. Nah, tapi kami suku anak rawa. Jadi
sistem adatnya kebatinan. Nah ini menarik lagi. Nah bagaimana? Jadi penetapan perlu ditetapkan itu. Kemudian punya identitas. Punya identitas itu setelah ditetapkan. Oh kami ini suku Talamama, kami Rohul nih, kata Datuk Taufik, kedatuan Luha. Ya, kemudian yang ketiga, nilai-nilai adatnya masih berlaku. Hukum adatnya masih dipegang pakai berdasarkan susunan asli. Dan yang keempat itu ciri khasnya hak asal usulnya lebih dominan. Nah, lebih dominan sejak desa adat itu ada. Kita nggak tahu prakteknya seperti apa. Ini perlu riset dan kajian. Nah, ini ciri khas daripada desa adat. Adakah di provinsi Riau? Ada. Apakah masyarakat ingin dirubah dari desa menjadi desa adat? Ingin. Ada nggak semangat itu? Ada. Nah, bagaimana cara merubahnya? Suatu desa menjadi desa adat itu tentu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, ya tetapkan kesatuan masyarakat hukum adatnya, ya ditata. Bagaimana caranya pemerintah ini bisa buat peraturan daerah. Peraturan daerah tentang perlindungan, pengembangan dan pelestarian adat. Yang baru menyusun ini Rohil, Pak. Kebetulan saya tenaga ahlinya. Itu langkah pertama. Setelah penetapan kesatuan masyarakat hukum adatnya, lalu dilindungi dengan peraturan daerah. Ini hasil konsultasi kami juga kemarin di Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, setelah ditetapkan yang pertama, yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat itu juga disusun lagi dengan peraturan daerah kabupaten kota. Jadi itu langkah tahapan kedua. Yang ketiga, menyusun peraturan daerah tentang kelembagaan dan susunan pemerintahan desa adatnya. Jadi ini yang saya sebut, mohon maaf kalau saya sebut beberapa desa ini kenapa belum jalan, saya mungkin terlalu bahasanya kalau saya bilang prematur ini mungkin akan menimbulkan kritik pula kepada saya. Induknya ini belum lahir. Lalu anaknya sudah lahir. Kita sudah menetapkan peraturan daerah tentang desa adat, tapi strukturan kelembagaannya belum kita buat. Maka mestinya kita mendorong pemerintah daerah buat dulu peraturan daerah tentang kelembagaan dan susunan pemerintah desa adatnya. Jadi logikanya terbalik itu. Desa adat belum ada kok dibuat pula ini. Ini dasarnya untuk membentuk desa adat itu. Nah, kita sudah buat itu di Perda nomor 2 2019. Ada perda peraturan. Tetapi saya kritisi itu dengan tulisan saya, bisa dibaca lebih ke Siak sentris karena memang Siak yang ada desa adatnya. Karena dan itu diatur secara detail betul tentang struktur kelembagaan adatnya. Mestinya dia berlaku umum saja. Karena bagaimana struktur pemerintahan desa adat itu orang adat setempat. Beda kami Rohul nih, Luha, Kedatuan, beda struktur pemerintahannya. Beda pula dengan kebatinan maupun suku Talang Mama. Maka saya punya usulan ini. Kita dorong kembali supaya revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 kalau kita ingin fokus pada desa adat. Baru yang keempat, kita tetapkan desa adat itu. Jadi ada 4 langkah. Ya, pemerintah daerah melindungi, melakukan pelestarian tentang adatnya, yang kemudian yang kedua tetapkan kesatuan masyarakat hukum adatnya, kemudian yang ketiga susun peraturan daerah tentang kelembagaan dan susunan pemerintah desa adat, dan yang keempat baru ditetapkan menjadi desa adat. 3 menit lagi, baik. Dan ini yang terakhir, tak perlu banyak lagi penyampaian materi. Nah, apa yang mesti kita lakukan ingin merubah desa menjadi desa adat? Secara umum saya menggunakan pendekatan teori. Ini temuan disertasi saya, Pak Dokter. Temuan disertasi saya. Kalau kita ingin merubah suatu desa menjadi desa adat, yang pertama itu kita harus tahu idenya apa gagasannya. Ya, gagasan untuk membentuk desa adat ada.
Jadi gagasan pembentukan desa adat itu mesti muncul dari masyarakat hukum adat itu. Slide 11. Ya, next ya. Terus next. Nah, ini dia. Ini temuan teoritis saya terkait dengan disertasi sih. Yang pertama harus ada ide gagasannya. Gagasan itu muncul dari kesatuan masyarakat hukum adatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa kepentingannya? Harus kita uraikan kepentingannya pelestarian karena adatkah ya berdampak pada kepentingan politik kah? Karena saya menemukan ada satu desa yang didesakkan jadi desa adat, masyarakat adatnya hanya 17 kakak. Dia sudah menjadi ekstransmigrasi. Di mana situ? Mandi angin. Pak, kenapa Bapak getol-getol untuk menjadikan desa adat? Oh, kan undang-undang menyebutkan kalau desa adat, kita kepala desa adatnya. Kalau kita bertahun fair, tak akan mungkin anak cucu kita menjadi penghulu gitu. Nah, ini kan kepentingan. Kemudian institusi adatnya masih hidup. Perlu pembinaan institusinya. Yang kemudian yang keempat itu harus ada individu. Siapa individu? Aktor, tokoh adatnya mesti ada. Aktornya, individunya. Kemudian yang kelima itu butuh waktu. Waktu itu dalam konteks tadi ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, terutama dalam melakukan pelestarian masyarakat hukum adatnya. Dan yang keenam itu harus ada tuntutan dan dukungan masyarakat. Makanya proses penetapan desa adat itu mesti diusulkan dari masyarakat. Saya pikir itu karena waktu sudah habis. Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.